Baik, salam kenal admin. Nama saya Moses Hulu. Saya tinggal di Pulau Nias, Sumatera Utara. Terima kasih sudah mengizinkan saya untuk share sedikit cerita mistis dan ini sebenarnya terjadi sudah lama sekali tahun 2009. Bermula dari eh, saya punya teman namanya Alex. Nah, kebetulan kita berteman tetanggaan juga dan rumah kita memang berada dalam sebuah gang. Nah, eh Alex ini kan udah memang teman dari kecil. Nah, gitu. Nah, jadi ini cerita bukan cerita Alex gitu, tapi abangnya. Nah, kebetulan Alex ini kan punya abang namanya Chris gitu. Laki-laki tapi namanya Chris. Nah, dia itu kebetulan waktu kami kelas 3 SMP berarti dia udah eh, jadi guru honorer lah begitu. Nah, jadi ya namanya kalau udah kerja berarti ya udah siap untuk nikah gitu loh. Nah, akhirnya dia abangnya Chris itu nikah sama perempuan yang agak sedikit beda wilayah dengan kita karena kan kita tinggal di kotanya tapi wilayah perempuan kan yang agak di kabupaten sedikit gitu ya. Nah, jadi awal mula cerita biasanya nih di adat Nias kalau misalnya eh, ada yang tunangan gitu ya kan. Jadi si laki-laki boleh menginap di rumah perempuan tetapi dengan catatan nggak boleh tidur sekamar gitu. Nah, akhirnya si Chris ini dan calon istri itu kan udah tunangan gitu ya kan tahun 2009 itu. Nah, akhirnya karena udah tunangan maka Chris ini kan pergi ke rumah, sering nginap gitu loh, sering nginap di rumah tunangannya. Nah, pas tahun itu juga mungkin sudah saatnya juga di rumah calon istrinya ada pembagian warisan. Nah, pembagian warisan ini biasanya kalau di Nias itu yang dapat warisan adalah hanya anak laki-laki, nggak anak perempuan. Ya otomatis calon istri dari Chris ini tadi nggak dapat gitu loh. Tapi di antara semua keluarga hanya satu saudara cowok mereka. Jadi semua harta itu hanya dikasih sama saudara cowok mereka. Saudara cowok eh, saudara cowok dari tunangannya Bang Chris tadi gitu. Jadi akhirnya nah karena hanya sama dia seorang yang dapat warisan akhirnya saudara-saudara juga agak kesal gitu. Nah, karena kesal ya akhirnya mereka berniat untuk menghancurkan pesta pernikahan Chris ini gitu dengan calon istrinya. Nah, eh, mereka pakai cara santet gitu. Nah, akhirnya ada satu orang yang memang benar-benar berani, kita kasih aja namanya si Ucok gitu, nama samaran tapi. Nah, Ucok ini pernah lihat Bang Kris memotong apa, eh, motong kuku gitu ya kan, motong kukunya di depan rumah. Nah, akhirnya eh, kukunya eh, Bang Kris tadi itu diambil terus dimasukkan dalam botol. Terus Ucok ini juga tadi eh, pergi ke kamarnya Bang Kris dan mengambil satu helai rambut di bantalnya Bang Kris yang dia tidur gitu. Nah, akhirnya itu dipakai untuk mengguna-gunai Bang Kris supaya nanti ketika nanti Bang Kris meninggal maka seandainya meninggal maka ya pasti akan keluarga akan malu. Nah, seperti itu. Nah, akhirnya beberapa minggu Bang Kris sudah nginep di situ dan akhirnya pulang ke rumah lagi, ke kotanya, ke rumahnya dia gitu. Nah, pas dia pulang ya dia sedikit agak sakit kepala
Dan suatu saat ketika dia bangun itu, dia bangun maghrib dan dia melihat ada nenek-nenek ya, dia melihat ada nenek-nenek yang agak tua gitu, udah beruban. Nah di belakang nenek itu adalah kayak macam tuyul-tuyul gitu, kayak macam tuyul-tuyul gitu, banyak banget. Nah akhirnya mereka suka cubit-cubit Bang Kris ini, suka cubit-cubit, dan lehernya atau kepalanya Bang Kris itu nggak bisa ke kanan dan ke kiri, nggak bisa ngelihat kanan kiri gitu, tapi harus menatap nenek-nenek tadi. Nah akhirnya tapi suaranya keluar sehingga dia teriak-teriak. Ketika dia teriak maka kami pun sebagai tetangga kan pasti lihat gitu. Nah akhirnya dia mengatakan, oh ya ada ini dan ada ini, katanya yang dia lihat. Nah akhirnya ketika kita berdoa, nah semua itu mereka pada keluar, makhluk-makhluk tadi. Nah selesai berdoa mereka datang lagi ke dalam, dan biasanya itu mereka anak-anak yang dari belakang nenek tadi suka cubit-cubit badannya Bang Kris tadi, sehingga ya dia menjadi kesakitan. Nah itu terjadi hampir sekitar 2 bulan gitu, nggak ada sembuh. Jadi akhirnya mau nggak mau ya harus dijadiin lah pesta tadi kan. Akhirnya selama 2 bulan, akhirnya meskipun dia sakit ya pesta harus dijalani, pesta nikah gitu, acara nikahnya. Nah, biasanya kalau di Nias acara nikah itu harus di rumah perempuan. Nah akhirnya ketika di rumah perempuan nggak terjadi apa-apa, tapi ketika biasanya kan setelah nikah pasti ada syukuran gitu kan, syukuran pernikahan, tapi itu diadakan di rumah laki-laki. Nah ketika diadakan syukuran pernikahan di situ juga terjadi. Nah di tengah-tengah acara dia melihat ada nenek-nenek itu keluar dari sumur tua. Kebetulan kita punya sumur tua di sini, jadi nenek itu keluar dari sumur tua dan bersama dengan beberapa tuyul-tuyul tadi. Dan akhirnya mereka mengganggu lagi, mencubit-cubit badan Bang Kris tadi. Akhirnya teriak lagi kayak macam kesurupan. Akhirnya ya mau nggak mau mereka harus kemana lah gitu kan, cari yang orang pintar. Nah akhirnya mereka satu hari mereka ke orang pintar lah gitu. Jadi orang pintar itu udah tahu sebenarnya mereka akan ke orang Bang Kris dan keluarganya semua itu, yang termasuk Alex juga akan pergi ke rumah dukun itu, dan dukun itu udah tahu gitu. Orang pintar itu udah tahu mereka bakalan kesini. Nah akhirnya dukun itu bilang sama istri Bang Kris tadi, dia bilang tolong telepon keluargamu dan ikuti apa yang saya bilang. Nah akhirnya dia istri Bang Kris tadi nelpon keluarganya, dan dukun itu bilang ke mereka biar mereka naik ke atas loteng gitu kan, ada loteng gitu, dan nanti di ujung loteng ada botol kayak macam botol M150 gitu, dan di dalamnya bukan air tapi ada kuku sama rambut. Nah akhirnya dan betul sesuai dengan petunjuk mereka lihat, oh iya ada. Akhirnya kata dukun itu dibakarin dulu, itu dibakar. Dan terus dia mengatakan lagi, oh di samping rumah ada kayak macam buli-buli gitu, apa namanya ya, kayak macam buli-buli lah, ada tempat gitu kan kecil, di dalamnya nanti ada kertas, coba dibacain, dan di situ nanti ada sekitar beberapa hari, kalau dihitung secara mundurnya ya mungkin nyawanya Bang Kris ini tinggal 21 hari lagi, karena di situ ada angka-angka dan dukun itu udah tebak itu maksud angka-angkanya itu apa. Maksudnya 21 hari lagi nyawa Bang Kris itu akan tinggal 21 hari lagi nyawa Bang Kris itu ada di tubuh gitu. Akhirnya semua itu dibakar, dan orang tuanya Bang Kris ini tanya siapa pelakunya, dan dukunnya bilang kalau misalnya saya beritahu berarti janji jangan balas dendam. Seandainya Anda balas dendam maka anakmu ini akan meninggal gitu. Tapi seandainya kamu gak balas dendam maka
mereka yang akan rugi, keturunan yang akan rugi, atau keturunannya yang akan mendapat akibatnya. Dan akhirnya kita nggak balas dendam, mereka nggak balas dendam, dan akhirnya keturunan Ucok tadi yang menerima hukumannya. Ya anak-anaknya sekarang ada yang udah gila, kurang waras gitu, ada yang meninggal juga dan lain sebagainya gitu. Tapi sampai sekarang udah aman-aman sih, udah damai gitu. Demikian ceritanya admin, mohon maaf kalau bertele-tele, dan semangat untuk kita. Thank you.